Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita dan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Nya. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini Engkau boleh memberkati kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan membaca di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-52. Dan saya akan membacakan di ayatnya yang ke-52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam hidup ini bertambah usia itu pasti ya. Tetapi kedewasaan itu adalah sebuah pilihan. Dan itu adalah gambaran kehidupan yang artinya bahwa pertumbuhan kehidupan manusia itu sesuatu yang memang sewajarnya adalah demikian. Setiap kita tentunya harus bertumbuh ya. Harus menjadi orang yang semakin hari semakin bertumbuh secara dewasa. Nah, kalau kita memperhatikan di dalam kehidupan kita hari ini, kita kira-kira ada usia di berapa? Ya, apakah dengan bertambahnya usia kita membuat kita bertambah cinta akan Tuhan? Atau semakin kesini cinta kita semakin pudar kepada Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan coba melihat bagaimana pertumbuhan Tuhan Yesus ya. Kita tahu Tuhan kita dia menjadi manusia begitu ya, yang bertumbuh normal seperti manusia pada umumnya ya, bertambah usia, bertambah dewasa begitu ya, termasuk cara pikir dan lain sebagainya. Nah, menarik sekali, satu kali di usia Tuhan Yesus begitu ya, yang boleh dikatakan usia remaja karena berumur 12 tahun, mereka pergi ke bait Allah ya, seperti biasa dilakukan oleh orang-orang pada masa itu. Nah, menariknya pada saat pulang Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Orang tuanya mencari sampai akhirnya menemukan mereka ada di bait Allah ya. Ini sesuatu yang menarik ya, karena pada akhirnya dia ditanya, "Kenapa kok di sini?" Ya, Yesus bilang, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Dan banyak orang bertanya jawab dengan Yesus, dan mereka memang mendapatkan jawaban-jawaban yang luar biasa. Nah, di mana kita bisa tahu kuncinya di ayat yang ke-52. Dikatakan, dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ada beberapa aspek kehidupan yang sebenarnya perlu adanya keseimbangan. Yang pertama di sini kita lihat Yesus makin bertambah besar. Artinya dengan bertambahnya usia Yesus, dia bertambah besar. Ya, seperti setiap kita lah ya, bertambah besar ya. Dulunya anak-anak, kemudian jadi anak remaja, menjadi pemuda, terus kemudian menjadi orang dewasa. Ini sesuatu yang normal. Orang yang bertumbuh ya begitu ya. Dari anak-anak, kemudian remaja, pemuda, begitu ya, sampai orang dewasa nanti sampai jadi tua. Nah, di sini Yesus bertumbuh secara normal ya, makin bertambah besar. Nah, menariknya semakin dia bertambah besar, di sini dikatakan bertambah hikmatnya dan besarnya. Ya, jadi kedewasaannya mengikuti Bapak Ibu Saudara ya, bukan hanya kedewasaan secara fisik, tetapi juga secara pengetahuan. Ya, dikatakan bertambah hikmatnya dan besarnya. Nah, orang yang bertumbuh adalah yang demikian.
ya. Jangan semakin besar semakin seperti anak kecil. Ya, kita kan sering ya menjumpai dewasanya orangnya, tapi kelakuannya masih seperti kekanak-kanakan. Maaf, ini bukan karena sakit ya, tetapi karena kehidupannya yang dibuat demikian. Ya, seharusnya orang yang bertambah dewasa harus bertambah dia hikmatnya. Bagaimana dia mengelola emosinya, bagaimana dia mengelola kepribadiannya, ya. Tidak lagi tergantung kepada orang lain, tapi mulai belajar menentukan pijakannya, belajar menentukan pilihan hidupnya. Dan sebagai seorang yang dewasa, dia tahu apapun pilihannya memiliki harga yang harus dibayar. Ini tuh orang yang dewasa. Jadi makin bertambah besar secara fisik ya, secara usia, tetapi juga secara pengetahuan ya, pengetahuannya juga bertambah, hikmatnya ini. Nah, ini penting ya. Jangan hanya bertambah tubuhnya ya, fisiknya, tapi secara pengetahuan tidak. Jangan ya. Kita harus menyeimbangkan sehingga antara pertumbuhan fisiknya juga bertambahlah pengetahuannya. Semakin banyaklah dia belajar, harusnya semakin banyaknya pengertian yang kita miliki, ya. Tentunya pergaulan juga semakin luas, ya. Kalau kita sekolah, berarti ilmu kita harusnya juga bertambah, pengetahuan kita juga bertambah. Nah, pertambahan fisik dan juga hikmat yang semakin besar itu juga dibarengin, dikatakan di sini, dan makin dikasihi oleh Allah. Jadi pertumbuhan kehidupannya bukan hanya di area fisik, ya, pengetahuan, tetapi juga kepada kerohanian. Nah, ini menarik, ya. Jadi bertumbuh fisik, iya, emosi, pengetahuan, iya, tetapi juga dibarengi dengan apa? Spiritualitasnya. Buktinya apa? Makin dikasihi oleh Allah. Artinya dia memiliki satu relasi yang baik, satu hubungan yang baik di dalam kehidupannya. Hari ini mungkin oke ya, secara fisik kita bertambah usia, bertumbuh badan kita ya. Secara pengetahuan, wah pintar-pintar, les sana, les sini ya. Ikut pelatihan sana, ikut pelatihan sini. Cuman bagaimana dengan kerohanian? Apakah kita juga menyeimbangkan dengan kerohanian kita? Saya menjumpai ada orang tua lebih takut anaknya tidak ikut les dibanding ketika anaknya tidak ikut persekutuan remaja. Mereka tidak takut, Bapak Ibu Saudara, ketika anaknya tidak ikut ibadah hari Minggu dibanding ketinggalan les atau pelajaran. Ini sesuatu yang menurut saya ada ketidakseimbangan. Kenapa kita lebih takut anak kita ketinggalan pelajaran dibanding ketika mereka tidak ikut ke gereja, tidak ikut beribadah, tidak ikut dalam persekutuan? Apa yang terjadi? Mungkin hari ini menjadi sebuah kebanggaan. Saya memahami hal itu. Karena tuntutan satu dan lain sebagainya. Tapi buat apa kita banyak memiliki pengetahuan, sedangkan hati yang takut akan Tuhan itu tidak ada? Hari ini kita tidak kekurangan orang pintar. Banyak sekali orang pintar. Orang pandai, cendekiawan. Tapi seberapa banyak di antara mereka yang takut akan Tuhan, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Ini Bapak Ibu Saudara. Ya, ini menjadi sebuah ironi hari ini buat kita. Ya. Kita tidak takut, anak kita tidak takut akan Tuhan. Kita lebih takut kalau anak kita ketinggalan pelajaran. Kita lebih takut kalau anak kita tidak ikut les. Kita lebih takut ketika anak kita tidak berprestasi di sekolah. Ada apa? Hidup mereka bukan hanya di sekolah saja. Mereka akan bermasyarakat. Mereka nanti ke depan akan membangun sebuah keluarga. Mereka nanti bakal punya anak. Artinya dia akan menjadi cucu kita. Cucu yang seperti apa yang nanti kita harapkan kita sebagai orang tuanya? Apakah dengan bangga ketika anak cucu kita nanti menjadi orang-orang yang tidak takut akan Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara, perlu keseimbangan. Ya. Jangan biarkan anak kita bertumbuh tanpa pengenalan akan Tuhan. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dalam sesi-sesi pertemuan saya dengan orang-orang yang lanjut usia,
Seringkali mereka menyampaikan kesedihannya. Karena apa? Bukan anak yang tidak kasih uang, bukan anak yang tidak memperhatikan, tapi tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Mereka sudah tidak lagi peduli akan gereja. Hari Minggu yang mereka pikirkan apa? Makan di mana, jalan-jalan kemana. Nggak bisa dipungkiri. Kenapa? Waktu kecil, waktu remaja, kita tidak ajak mereka. Kita tidak desak mereka untuk mengenal Tuhannya. Sehingga jangan heran waktu mereka bertumbuh dewasa, bertambah meningkatnya ekonomi mereka, membuat mereka apa? Mereka merasa, kalau aku punya uang, kalau aku punya ini, karena aku bekerja bekerja keras. Tidak lagi menyadari akan berkat dan pimpinan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini pertumbuhan yang ketiga. Pertumbuhan yang keempat, orang yang bertumbuh secara fisik, secara pengetahuan, ya, diimbangi dengan kerohanian, dikatakan dia juga dikasihi oleh manusia. Kehadirannya bisa dirasakan. Kehadirannya bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Coba bayangkan, dia pintar, fisik bagus, ya, tapi tidak memiliki roh takut akan Tuhan. Hidupnya pasti jadi masalah. Ya, dia bisa tipu orang, dia bisa perdaya orang. Tidak sedikit Bapak Ibu Saudara, hal itu terjadi. Ya, banyak aspek. Ya, ada orang yang menggunakan kegantengannya, fisiknya bagus, dia punya pengetahuan, tapi tidak punya takut akan Tuhan. Ya, dia perdaya banyak wanita. Ya, wanitanya pun punya kebutuhan akan itu. Hal itu pun sebaliknya terjadi. Ini contoh ekstrim memang, tapi ini terjadi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kalau dia punya hati yang takut akan Tuhan, hidupnya pasti rindu bagaimana hidup saya memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini banyak hal yang demikian. Kepintarannya, kecerdasannya bukan untuk menjadi berkat, tapi merugikan orang lain. Karena dia bisa lebih pintar dari orang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari pertumbuhan. Ya, bertumbuh secara fisik, bertumbuh secara pengetahuan, relasi kita juga harus bertumbuh di dalam Tuhan. Harus kita imbangi. Ya, dan kita juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita jalani hidup kita. Ingat, di area mana hari ini yang kita belum bertumbuh. Kalau secara pengetahuan kita sudah bertumbuh, bagus. Secara fisik kita bertumbuh, bagus. Kerohanian bagaimana? Apakah kita juga sudah seimbang? Sehingga kita boleh menjadi berkat. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita, dan kita tahu posisi kita di mana hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami. Bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pertumbuhan kehidupan yang harus seimbang dengan pertumbuhan kerohanian. Tolong kami ketika kami hanya memaksakan satu titik, tapi kami melupakan titik yang lainnya. Padahal itu adalah bagian daripada pertumbuhan kami. Tolong kami para orang tua peduli akan kerohanian anak-anak kami. Tidak membiarkan mereka hidup tanpa pimpinan Tuhan. Tolong kami, kalaupun ada orang tua yang merasa didikan kami cukup, arahan kami jauh lebih baik, Tuhan tolong hati kami untuk tetap mengingatkan anak-anak kami untuk tetap hidup di dalam kasih dan anugerah-Mu. Mumpung mereka masih remaja yang masih bisa diarahkan. Dan jangan biarkan anak-anak bertumbuh tanpa pengawasan asuhan yang baik. Berkati setiap anak-anak, diberikan hati, berikan kerinduan untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Tolong kami orang tua juga boleh menjadi teladan akan pertumbuhan iman anak-anak kami. Dan mampukan kami ya Tuhan, untuk kami bisa dan boleh melewati semuanya ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Berkati setiap kami, sehingga kami boleh memperhatikan kerohanian anak-anak kami dan kerohanian kami. Sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berkati setiap kami. Dan juga teringat jika ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan, sehingga setiap kami juga boleh diberikan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.